Pernah nggak sih lagi asik di jalan, tiba-tiba ada kejadian yang nggak enak, entah itu diserempet atau ada momen penting yang pengen kamu rekam, tapi nggak sempat direkam. Ujung-ujungnya cuma bisa kesel sendiri karena nggak ada barang bukti. Coba pakai dashcam dari Nakamichi ND52W ini. Nggak cuma asal rekam, kamera mobil ini speknya dewa banget. Dengan resolusi 2K dan sensor Sony Starfish IMX335. Mau siang atau malam, semua kerekam jelas banget. Penasaran kan sama dashcamnya? Tonton terus sampai habis. Nah, di paket pembelian kalian dapat buku panduan. Habis itu ada kamera depannya. Itu kan seperti ini. Habis itu kalian dapat kabel micro USB. Habis itu kalian dapat kabel car charger. Ini untuk portnya mini USB ya. Dan yang terakhir kalian dapat kamera belakangnya. Oh ya, hampir lupa, di sini ada electrostatic sticker ya guys. Nah, ini dia tampilan desainnya. Di depan ada lensa. Habis itu di atasnya ini penahan guys. Nah, kalau kita putar ke bagian belakang, di sini ada brand Nakamichi tulisannya. Habis itu ada lampu indikator dan mic-nya. Nah, kalau di bagian port di sini ada mini USB. Habis itu ada tombol reset sama micro USB. Nah, untuk micro USB-nya itu buat nyolokin ke kamera belakang. Nah, yang terakhir di sini ada slot micro SD. Nah, kalau di kamera belakang ada lensa, penahan, dan slot USB. Kesan pertama dashcam ini terlihat kompak banget. Nggak bakal makan tempat di kaca depan mobil. Desainnya juga elegan, warna hitam doff gitu. Jadi nggak norak kalau ditempel di mobil. Soal resolusi kamera dan sensornya, dia punya kamera depan 5 megapiksel dengan resolusi 2K plus 1080p. Jadi, kamera depan bisa merekam di kualitas 2K Quad HD. Yang berarti detailnya tajam banget. Misalnya, plat nomor mobil di depan atau kejadian kecil di jalan, semua kerekam jelas. Kemudian kamera belakangnya 2 megapiksel dengan resolusi 1080p 25 fps dengan format MP4. Ini cukup lumayan jelas ketika merekam di siang hari. Nah, kualitas rekamannya ini berkat sensor premiumnya, yaitu Sony Starfish Sensor IMX335. Ngomongin sensor Sony Starfish IMX335, ini nyambung ke fitur selanjutnya, yaitu Night Vision. Buat kalian yang sering nyetir di malam, pulang kerja larut, atau bahkan dini hari, fitur ini bisa jadi penyelamat banget. Dengan teknologi Night Vision, rekaman di kondisi minim cahaya atau gelap gulita pun tetap kelihatan jelas dan terang. Jadi kalau ada kejadian di malam hari, detail pentingnya tuh tetap kelihatan. Fitur selanjutnya, ini udah support GPS. Kenapa sih ini penting banget? Karena dengan adanya GPS, setiap rekaman video kalian itu udah otomatis punya data lokasi dan kecepatan yang akurat. Jadi, amit-amit kalau ada kejadian di jalan, data ini bisa jadi bukti kuat yang nggak bisa dibantah buat klaim asuransi atau keperluan hukum lainnya. Lengkap dengan bukti visual dan data posisi. Nah, selanjutnya dashcam ini sudah built-in 3 axis di sensor. Smart sensor ini dia akan langsung mendeteksi kalau mobil kalian tiba-tiba kena guncangan hebat, tabrakan, atau bahkan hanya senggolan kecil saat parkir. Ada juga fitur parking mode. Jadi pas mobil kalian lagi parkir dan ada yang iseng rusak, nyenggol, atau bahkan tabrak lari, dashcam ini bakal otomatis merekam kejadiannya. Tapi ingat, untuk pakai fitur ini kalian perlu yang namanya hardware kit. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu fitur loop recording. Ini artinya dashcam akan terus merekam tanpa henti. Kalau memori SD card-nya penuh, dia otomatis akan menimpa file rekaman yang paling lama. Tapi tenang, file yang sudah dikunci sama G-sensor tadi nggak akan ketimpa. Jadi kalian nggak perlu khawatir memori penuh dan kehilangan momen penting. Pertama, kalian colokin dulu kabel USB-nya ini. Habis itu nanti kalian bisa colokin ke car charger-nya. Seperti ini. Lalu kalian colokin aja. Nah, di sini habis itu ada suara disuruh masukin micro SD. Kalian bisa masukin aja di micro SD-nya. Lanjut, aku bakal kasih tahu kalian cara pasang kamera belakangnya. Pertama, kalian colokin dulu pakai micro USB. Habis itu yang ini dicolokin ke dashcam-nya. Nah, kamera belakang udah siap dipakai. Nah, itu tadi cara pemasangan kamera belakang. Kalau untuk kabel manajemen, kalian bisa serahin ke yang lebih ahli kayak teknisi atau tukang bengkel.
Oke, yang pertama kalian buka Naka DVR-nya dulu. Habis itu nanti di sini ada tulisan masukkan ke pengaturan WiFi dan hubungkan. Kita pencet OK, next saja. Nah, nanti kita cari yang model Nakamichi yang sesuai. Habis itu add kamera. Selanjutnya pilih WiFi yang Nakamichi ND52W. Nah, terus balik lagi ke aplikasinya dan ini sudah connect ke kameranya. Di sini ada tampilan layar kamera dari si dashcamnya ini, kemudian tombol shutter untuk ambil gambar, kemudian ada album. Di sini kamu bisa pilih penyimpanan lokal atau SD card. Kemudian di pengaturan ada mikrofon. Ini bisa disetting nyala atau mati. Lalu ada mode parkir. Mode parkir harus menggunakan hardware kit. Terus juga ada selang waktu. Ini juga sama. Terus ada rekam loop 1-3 menit. Lalu ada volume dari mati ke tinggi. Kemudian ada sensor G, ada mati sampai tinggi. Terus ada penyesuaian waktu, ada format kartu SD, pengaturan WiFi, pengaturan pabrik, pembaruan firmware, tentang DVR. Jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik dengan dashcam dari Nakamichi ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Buat kalian yang tertarik dengan dashcam Nakamichi ini, kalian bisa check out-nya di Hengman aja guys. Linknya ada di deskripsi. Berikut spesifikasi dari Nakamichi ND52W.